Halo Sobat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di acara BPHN Talks. Sahabat BPHN, kami mewakili seluruh jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk seluruh sahabat BPHN yang setia, dengan setia tentunya selalu mengawal kegiatan kita terutama BPHN Talks. Di episode kali ini BPHN berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum loh. Jadi gimana nih? Tidak spesial dan istimewa karena akhirnya kita bisa mengundang Gedung Tengah untuk main-main ke Cililitan di Jakarta Timur ya sahabat BPHN. Dan telah hadir di studio BPHN yaitu Bapak Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sahabat BPHN dan Sobat Ahu telah bergabung di studio. Selamat datang Bapak Dr. Baroto. Terima kasih. Apa kabar Mbak Nurul? Baik Bapak, tentunya Bapak sehat? Alhamdulillah. Tadi dari berkegiatan di mana nih? Kalau boleh kita tahu sedikit kegiatan Pak Dir hari ini. Oh, kita kebetulan tadi rapat dengan Menko Polhukam. Di situ ada juga tentunya Kemenlu, kemudian ada beberapa instansi yang terkait dengan isu-isu yang menjadi tugas fungsi kita. Luar biasa sahabat BPHN. Di tengah kesibukannya sahabat BPHN dan Sobat Ahu, Pak Direktur nih ya, datang langsung. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas pada episode kali ini? Katanya, kabarnya ada yang istimewa dan itu di bulan Mei. Nantikan saja tetap di BPHN Talks. Bukan program BPHN Talks kalau di setiap episodenya tidak menghadirkan tema informasi hukum yang dinantikan oleh banyak orang terutama dalam memberikan informasi terkini. Untuk itu kami meminta seluruh sahabat BPHN khususnya pada episode kali ini untuk dapat menyebarluaskan terutama bagi Anda sekalian yang memiliki keluarga, kemudian rekan, sahabat yang merupakan anak berkewarganegaraan ganda. Kenapa? Karena ternyata ada kesempatan yaitu jalur istimewa. Kira-kira apa nih yang paket istimewanya bisa dikemas, bahkan ini ada deadline-nya di 31 Mei 2024. Dan informasi ini dapat diakses seluruh sahabat BPHN pada akun sosial media baik Ditjen @ditjen_ahu dan juga BPHN. Tentunya nanti akan kita hubungkan bagaimana kolaborasi ini dapat menghasilkan sebuah informasi hukum yang tentunya penting untuk seluruh sahabat BPHN dan Sobat Ahu. Sahabat BPHN dan Sobat Ahu, kita akan menggali secara dalam pada episode kali ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa telah bergabung di studio BPHN yaitu Bapak Dr. Baroto yang saat ini bertugas sebagai Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Ahu yang akan menjadi teman ngobrol saya pada hari ini sahabat BPHN. Bapak, mungkin ini sebagai pengantar pertanyaan kita di segmen pertama ini dan perlu kita jelaskan lagi kepada seluruh sahabat BPHN dan Sobat Ahu tentang apa sih Pak yang dimaksud dengan anak berkewarganegaraan ganda? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Selamat berjumpa sahabat BPHN, Sobat Ahu di BPHN Talks. Jadi anak berkewarganegaraan ganda ini sebenarnya sudah cukup familiar ya karena undang-undang ini sudah sejak 2006. Anak berkewarganegaraan ganda itu yaitu anak yang lahir dari salah satu orang tuanya warga negara asing, salah satunya harus Indonesia, atau yang lahir dari kedua orang tua baik itu Indonesia atau asing di negara iusoli. Jadi negara yang memang memberikan kewarganegaraan karena asas kelahiriannya. Jadi sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 12.006 ada beberapa kategori lah kriteria sehingga seseorang itu bisa menjadi berkewarganegaraan ganda. Di pasal 4 ya sangat jelas di situ misalnya salah satu orang tuanya itu ibunya Indonesia, ayahnya asing, atau kebalikannya ayahnya Indonesia, ibunya asing, atau juga misalnya anak yang lahir mendapatkan pengakuan dari ayahnya Indonesia sebelum 18 tahun, maka dia menjadi Indonesia. Atau yang pasti adalah anak-anak yang lahir di negara iusoli, negara yang memberikan karena tempat kelahirannya. Nah ini sudah sangat jelas di situ. Pada intinya mungkin Mbak Nurul bisa sampaikan ya di Undang-Undang 12.006, kalau salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia, maka anak tersebut diberi hak untuk bisa berkewarganegaraan ganda. Nah ini yang
luar biasa dari Undang-Undang 12.006. Dulu yang undang-undang yang lama tidak demikian, sehingga orang bisa bermasalah ketika salah satu orang tuanya adalah warga negara asing. Nah, kalau sekarang di rezim sekarang di Undang-Undang 12.006, kalau salah satu orang tuanya adalah WNI, sudah pasti anak tersebut punya hak menjadi WNI. Punya hak. Punya hak menjadi WNI tanpa kehilangan warga negara asingnya. Nah, jadi dia bisa dua, tapi tentunya ada ketentuan. Dua itu seperti apa, ganda itu seperti apa. Sehingga kalau kita kenal menjadi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, begitu. Anak berkewarganegaraan terbatas. Bapak, mengapa tidak bisa otomatis menjadi WNI walaupun sudah lahir dan tinggal di Indonesia? Jadi gini, justru dia WNI pasti. Iya. Sudah pasti dia melekat WNI sebelum 18 tahun, dia sudah pasti WNI. Tapi dia tidak kehilangan haknya untuk menjadi warga negara asing. Nah, Indonesia ini kan asasnya tunggal. Iya. Nah, itulah keistimewaan dari Undang-Undang 12 ini. Jadi ketika dia lahir sudah pasti WNI, tapi bisa juga dia menjadi warga negara asing. Jadi pada saat yang sama, anak tersebut bisa punya dwi kewarganegaraan. Nah, Berarti sebelum 18 tahun itu dwi kewarganegaraan? Ya, ya. Oke. Berarti ini sebuah privilege dong Pak. Bagaimana kalau misalnya nanti pada saat setelah 18 tahun menentukan bahwa saya mau pindah aja deh ke misalnya papanya yang orang London dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Oh iya, jadi itu benar. Jadi memang asas di Indonesia, asas kewarganegaraan ini kan tunggal. Ya. Tapi keistimewaannya diberikan privilege khusus bagi anak-anak yang belum 18 tahun. Jadi ketentuannya begini, anak bisa berdui kewarganegaraan sebelum 18 tahun. Nah, ketika dia sudah mencapai 18 tahun atau sudah kawin. Nah, jadi dua persyaratan ini, 18 tahun atau sudah kawin, mana yang duluan? Kalau dia kawin duluan ya dia harus menentukan. Pada saat itu dia harus memilih salah satu. Apakah dia tetap menjadi WNI, apakah dia memilih menjadi asingnya. Jadi harus satu. Harus satu. Oke, menarik sekali nih Bapak. Oh ya. Pembahasan ini ya. Oke, Bapak lantas apa yang dimaksud dengan jalur istimewa untuk berkewarganegaraan ganda? Jadi gini, jalur istimewa ini peristilahan tidak secara khusus sebenarnya di undang-undang. Ini istilah yang berkembang di masyarakat sebenarnya. Karena memang ini memberikan keistimewaan. Jadi begini, ini kan asal muasalnya, tadi saya sampaikan, anak yang berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau sudah kawin, dia harus pilih salah satu. Ya kan? Terus ada satu lagi, untuk bisa menjadi berkewarganegaraan ganda, bagi anak-anak yang sebelum 2006, ini kan undang-undang kan memberikan perlindungan. Jadi undang-undang berlaku 1 Agustus 2006. Nah, bagaimana yang belum? Nah, yang belum itu diberikan perlindungan. Yang lahir di 2006 itu belum 18 tahun, bisa tidak kehilangan WNI-nya, tetapi harus melakukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini biasa diatur di pasal 41, sehingga kita mengenalnya dia punya SK 41. Nah, jadi 41 itu sebenarnya pasal. Jadi ada dua tadi ya. Nah, dua ini kalau dia tidak mempunyai SK 41, satu ya, atau dia tidak melakukan pilihan di saat 18 tahun, maka undang-undang menyatakan dia diperlakukan sebagai orang asing. Nah, sebagai orang asing, undang-undang ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah ketentuan yang tentunya sudah dibahas ya, pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kenapa disebut istimewa? Gini Pak Nurul, jadi dalam faktanya, ternyata kita menjumpai masih banyak anak-anak yang tidak mendaftar. Yang pasal 41 tadi. Anak-anak yang tidak melakukan pilihan. Dan dia terancam menjadi asing. Tadi benar dikatakan bahwa dia ada di Indonesia kok tiba-tiba menjadi asing kan gitu loh. Dan dia posisinya tidak pernah mungkin keluar negeri bisa jadi. Atau mungkin dia sementara keluar negeri. Nah, bapak ibunya bisa jadi Indonesia. Atau salah satu orang tuanya pasti Indonesia. Tetapi kenapa kemudian menjadi asing? Nah, undang-undang memang memberikan limitasi batasan waktu tadi. Nah, kenapa disebut istimewa? Dalam perkembangan, pemerintah merasa ingin memberikan perlindungan lebih. Karena yang kami hadapi ternyata banyak anak-anak yang entah banyak hal ya, entah lupa, entah karena pada kondisi tertentu, entah karena terlambat,
mereka tidak melakukan pendaftaran, tidak melakukan pilihan, tidak melakukan permohonan pasal 41, sehingga mereka terancam menjadi asing. Nah, kondisi inilah kemudian, inilah yang mungkin contoh konkret yang disebut kehadiran negara. Jadi atas dasar tentunya ini melalui proses regulasi ya, kita diskusi, kita bahas, sampai kemudian diputuskan. Kalau agenda merubah undang-undang sangat tidak mungkin, karena lama pasti, ya kan? Kan undang-undangnya mengatakan begitu. Akhirnya pemerintah berdasarkan juga tentunya diskusi dengan beberapa instansi, oke, di bawah undang-undang yang bisa kita lakukan. Akhirnya di bawah undang-undangnya itulah melalui PP yang tadi ya, PP perubahan tadi, dilakukan perubahan di situ. Ini bukan merubah orang asing menjadi WNI, tidak. Intinya dengan PP ini diberikan kesempatan kembali bagi anak-anak yang terlambat memilih, tidak melakukan pilihan, diberikan kemudahan dan kemudian dengan biaya yang murah. Karena asasnya apa? Ini memberikan perlindungan, negara hadir, kemudian tentunya memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terancam menjadi asing tadi. Jadi konteksnya inilah yang kemudian dikatakan istimewa. Jadi anak-anak tersebut tidak atau diberikan kesempatan kembali untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu istimewanya seperti itu. Dan tentunya akan berimpact pada proses administrasi lainnya Pak ya, seperti sekolah dan lain sebagainya kan, terutama bagi anak sendiri. Apalagi kalau misalnya di Indonesia tuh kita tahu ada beberapa daerah yang memang ada di sana pernikahan yang dengan orang asing, bahkan nih yang kita takutkan dengan adanya stateless people atau kelompok-kelompok ya orang stateless people gitu yang hadir kemudian menikah dengan orang Indonesia, itu juga akan berimpact salah satunya pada PP ini Pak. Oh iya, otomatis kan banyak yang saat ini faktanya ya memang banyak mereka yang menikah dengan orang asing ini ya, karena apalagi yang mereka merasa di Indonesia ya, mereka saya tidak ada masalah, saya lahir di Indonesia, nggak pernah keluar negeri, orang tua saya, nah kan gitu loh. Sebenarnya beda dengan pengungsi ya, kalau ini memang salah satunya Indonesia. Kalau pengungsi kan lain ya, pengungsi memang tidak ada unsur Indonesianya awalnya kan gitu loh. Dia memang beda, dia masuk. Tapi jika menikah dengan orang Indonesia? Ya lain cerita. Jadi kalau begini Mbak Nurul, kalau pengungsi itu diatur secara khusus. Dia lembaga di bawah UNHCR. Nah kan gitu loh. Jadi ini yang sering membedakan, harus dibedakan dengan WNI. Nah, kembali lagi ke pernikahan tadi, pernikahan campur tadi ya. Jadi fakta di lapangan banyak yang lalai lah. Karena merasa di Indonesia dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah 18 tahun atau sudah 21 tahun, mungkin di sekolah atau mungkin di instansi tertentu atau ini imigrasi mungkin kemudian ditanya, loh Anda kok ini sudah menjadi asing nih Anda ini karena belum pernah mendaftar. Nah jadi impactnya seperti itu. Jadi kita menyadarkan, memberikan kesempatan kembali, segera melakukan pendaftaran sehingga anak tersebut tidak menjadi asing. Nah ini yang konkret sekali ini. Sebenarnya waktunya panjang ya Pak ya, 18 tahun bisa mendaftarkan, dan bahkan kalau biasanya kan kita tuh semua orang tua itu mendaftarkan anaknya untuk akte kelahiran dan lain sebagainya, itu kan di umur pertama ya, tapi ternyata untuk anak berkeluarga negaraan ganda ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar karena kita kurang pendataannya, dalam arti banyak orang tua yang tidak mendaftar Pak ya. Nah ini problem kita ya. Ya mungkin akhirnya kita harus memahami bahwa memang sosialisasi harus kapanpun harus kita lakukan, ya kapanpun dari instansi manapun. Tetapi juga kemudian masyarakat juga harus punya kesadaran untuk itu. Undang-undang sebenarnya cukup memberikan waktu. Jadi 18 tahun itu Mbak Nurul diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan pilihan. Bayangkan itu 3 tahun. Dan saya kira mereka sudah ada yang tahu lah pasti. Artinya sederhananya saja, seseorang hasil perkawinan campur atau anak yang berkeluarga negaraan ganda maksimal 21 tahun harus pilih salah satu. Jadi bukan 18 lagi, 21 tahun kan gitu loh. Tapi itu problem yang terjadi, itu tentunya problem kita bersama, dan dengan PP ini, PP 21 ini ya kami merasa bahwa ada peluang, ada kesempatan, terus pemerintah juga bisa menunjukkan bahwa aware pemerintah memberikan perlindungan kan gitu. Bapak, ini saya tertarik sekali. Tadi kita ada ngebahas bagaimana anak berkeluarga negaraan ganda, kemudian ya case-nya akan beda lagi ketika itu pengungsi karena di bawah UNHCR. Tapi ini, kenapa bisa disebut dengan jalur istimewa? Apa bedanya dengan jalur naturalisasi pada umumnya? Oke,
Kita tarik ke logika dasarnya bahwa dia sebagai orang asing sebenarnya kan sudah menjadi asing nih Mbak Nurul. Betul. Alasan apapun bahwa dia lupa, bahwa dia sedang kemana atau apapun, dia menurut undang-undang sudah menjadi asing. Undang-undang di pasal 8, pasal 9 di Undang-Undang 12.006 mengatur orang itu bisa menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi. Nah, mungkin ini kesempatan baik ya, mungkin saya sampaikan. Cara orang menjadi WNI dulu. Ada 3 sebenarnya. Melalui naturalisasi, yang itu tadi orang asing murni, apply, masuk menjadi WNI. Kemudian karena perkawinan, jadi orang menikah dengan warga negara Indonesia bisa menjadi WNI, tentunya ada persyaratan. Dan kemudian melalui jalur negara itu diberi kemenangan untuk bisa memberikan warga negara tertentu pada seseorang, WNI, yaitu karena jasa atau kepentingan negara. Jadi ada 3. Nah, yang tadi, anak-anak tadi harusnya mereka menempuh jalur itu. Misalnya naturalisasi ya, dia harus syarat, dia harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Persyaratannya juga harus ada SKCK, surat keterangan sehat, dengan berbagai macam dokumen. Mungkin saya hitung ada 17 mungkin sekitar itu. Terus kemudian ada skim, surat keterangan imigrasi, nah itu salah satunya. Mereka kesulitan pasti karena mereka tidak pernah kemana-mana atau apapun. Belum lagi biaya. Kalau yang normal, yang bukan istimewa tadi, itu 50 juta Mbak Nurul. 50 juta. Ini kita mahal nih karena memang menunjukkan keyakinan bahwa seorang itu menjadi warga negara Indonesia kan gitu loh. Pride lah gitu. Nah, bagi anak-anak tadi disederhanakan karena ini bentuk dari kehadiran negara kan, memberikan perlindungan, kemudian juga bahwa dia pernah Indonesia sebenarnya. Tapi meskipun secara formal dia sudah menjadi asing. Penyederhanaannya apa? Persyaratannya disederhanakan. Misalnya kayak yang skim tadi, surat keterangan imigrasi. Surat keterangan imigrasi kalau normal harus melalui misalnya ITAS, izin tinggal sementara, izin tinggal tetap. Nah, ini tidak demikian. Kalau tidak bisa skim, bisa diganti dengan namanya biodata dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian juga masalah sponsor nih, yang biasanya sulit. Karena dia di Indonesia, ya sponsornya siapa? Dia bisa orang tuanya. Kemudian biaya, nah ini. Biaya ini Anda bayangkan, normal 50 juta. Ini cuman 5 juta. Sangat murah sekali. Sangat, kalau kita bandingkan benar-benar memang ini benar memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia. Sangat menarik. Jadi sangat jelas sih seberapa ya naturalisasi dengan ABG ini atau anak berkewarganegaraan ganda, dan tadi paket istimewanya karena akses kemudahannya jelas. Itu hanya tinggal harusnya syaratnya apa aja Pak? Misalnya hanya tinggal datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di daerah masing-masing atau seperti apa Pak? Oke, jadi persyaratannya hampir sebagian sama ya, karena memang dia asing ya, tapi memang dipermudah, kita komitmen. Dalam proses naturalisasi itu Mbak Nurul, kita ini akan banyak melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri, dari BIN, dari Kementerian Luar Negeri, masing-masing dengan persyaratan tertentu. Nah, untuk yang anak-anak ini kami sudah koordinasi, diberikan kemudahan, diberikan prioritas. Jadi otomatis banyak persyaratan yang sangat dimudahkan dalam hal itu. Kemudian yang bisa kami garansi bahwa ini akan cepat, pasti lebih cepat. Nah, ilustrasinya begini. Normal itu harus ke Kanwil, ya kan? Di Kanwil nanti akan dilakukan wawancara. Dan untuk yang istimewa tadi khusus, karena memang sudah ada dasarnya sudah beda nih. Dasarnya kan PP. Kalau yang PP pasal 3A kan gitu loh. Nah, kalau naturalisasi kan beda lagi. Nah, jadi treatmentnya khusus. Kemudian sampai ke kita akan minta ke Badan Intelijen Negara, rekomendasi namanya. Nah, ini kekhususan juga. Badan Intelijen Negara itu punya mekanisme kerja tersendiri, namanya juga intelijen kan. Tetapi untuk yang ini sudah pasti ada treatment khusus, ada kekhususan perlakuan. Karena apa? Ya karena mereka tidak punya riwayat yang lebih rumit dari yang lain. Dia WNI, dia anak orang Indonesia. Nah, jadi prosesnya secara umum pasti akan lebih cepat dibandingkan yang naturalisasi biasa. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak dalam pengurusan administrasi ini? Jadi begini, kalau di Kementerian Hukum dan HAM, sudah ada aturan, misalnya 7 hari kerja, terus 7 hari harus keluar dari menteri, sudah semua. SOP pelayanannya kita sudah, jelas. Sudah pasti.
Catatannya memang karena proses ini melibatkan beberapa instansi, termasuk BIN misalnya. Meskipun tentunya kami sudah approach ya, kami sudah koordinasi, tetapi untuk yang wilayah-wilayah seperti ini ya tentunya kami serahkan ke mereka kan gitu. Kita tidak bisa mencampuri mereka. Nah, baru kemudian ke Setnek. Tapi at least untuk yang khusus ini pasti lebih cepat. Karena ini menjadi kepentingan negara sebenarnya, sama-sama membutuhkan. Selain masyarakat memang butuh itu, ya kita memang butuh untuk memberikan perlindungan. Jadi sudah pasti cepat. Oke. Bapak, kalau misalnya masyarakat itu biasanya kalau udah memandang pemerintah itu, aduh kayaknya susah ya, ribet ya, kayaknya lama. Apakah ada lembaga yang bisa membantu masyarakat ini untuk misalnya kalau di BPHN itu kita selalu bermitra dengan organisasi pemberi bantuan hukum, itu untuk pemberian bantuan hukum gratis. Nah, kalau untuk pengurusan anak berkeluarga negara ini, apakah ada lembaga yang bisa membantu masyarakat? Misalnya orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, kemudian diwakilkan, apakah ada? Jadi begini Mbak, ini kan tidak ada, sebenarnya kan layanan ya, itu kan namanya layanan pertama juga, kemudian juga kita ada poin-poin layanan tertentu, titik tertentu butuh interaksi juga. Kan misalnya tadi dia harus ke Kanwil, harus wawancara. Wawancara untuk apa? Sebenarnya itu sangat masuk akal, karena dia ingin menjadi WNI kan. Kita harus pastikan profil seseorang untuk menjadi WNI itu harus apa? Contohnya, fasih bahasa Indonesia lah, tahu Pancasila, tahu Indonesia Raya, kan gitu loh, tahu pengetahuan tentang sejarah Indonesia, ya singkat-singkat lah tahu. Nah, ini yang akan menjadi bahan wawancara dari tim TP4 namanya di Kanwil. Nah, jadi tidak ada secara khusus kemudian pihak tertentu yang akan membantu atau apapun, jadi mereka tetap harus ke kantor wilayah. Gitu. Kapan batas waktu pendaftarannya nih Pak? Mendapatkan kemudahan ini? Nah, ini yang selalu jadi diskusi bagus nih. Karena begini, kita juga harus bisa memaklumi bahwa undang-undang itu kan memberikan kepastian. Proses pilihan untuk merubah PP ini tentunya sudah berdasarkan kajian, analisa, pertimbangan apapun. Dan ini benar-benar memberikan keistimewaan. Karena undang-undangnya masih existing loh, undang-undangnya masih ada kan gitu loh. Sehingga desainnya bahwa diberikan kesempatan kembali. Namanya diberikan kesempatan kembali kan ya, itu tentunya terbatas. Jadi di PP ini diberikan kesempatan 2 tahun sejak pemberlakuan PP. PP berlaku 31 Mei 2022. At least kalau 2 tahun, 31 Mei 2024 akan di-close nih. Akan di-close untuk kesempatan yang anak-anak tadi yang telat, yang tidak melakukan pilihan, nah gitu loh. Jadi diberikan waktu 2 tahun. Wow. Ini sudah berjalan nih Mbak Nurul. Ini Argo betul. sudah berjalan. Jadi mungkin tinggal beberapa bulan lagi ini yang menjadi kepentingan kita. Sisa sekitar mungkin 2-3 bulan lagi ya Pak ya? Iya betul. Dan sebenarnya ada waktu yang cukup panjang di 2 tahun itu untuk mendapatkan kemudahan ini. Betul. Hanya saja bagaimana Pak proses dari sosialisasinya? Apakah meng-approach dari masing-masing kedutaan mungkin? Jadi terlepas dari isu ini pun kita selalu sosialisasi ya. Tapi khusus yang ini juga kita akan secara khusus selama ini kita lakukan, kita kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, sosialisasi per misalnya wilayah Timur Tengah, wilayah Eropa, wilayah Amerika per wilayah. Dan ini tidak harus selalu ke sana juga kita by Zoom. Bahkan beberapa instansi mereka yang menyelenggarakan, yang kita menjadi narasumbernya. Kemudian juga kita lakukan yang selama ini pendekatan melalui media sosial, termasuk podcast seperti ini yang selalu kita lakukan supaya momentum itu mengingatkan. Belum lagi kita juga kerjasama dengan pegiat-pegiat kewarganegaraan, kan banyak organisasi yang memang fokus ke bidang kewarganegaraan. Nah, mereka punya kepentingan juga sehingga kita rangkul isu ini, kita gaungkan seterusnya sampai kemudian ya jangan sampai terlewat lagi intinya. Warning benar ini dari pemerintah bahwa ini kesempatan hanya 2 tahun. Nanti akan semakin menyulitkan kalau Anda ini ingin menjadi warga negara Indonesia, kan gitu loh. Aduh, seru banget ini ngobrol tentang anak berkeluarga negaraan ganda, sahabat BPHN dan sobat AHU. Jadi jangan lewatkan momentum ini, masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi menuju 31 Mei 2024 untuk bisa mendaftarkan diri karena biayanya sangat murah.
hanya 5 juta, Ya. kemudian administrasinya tentunya akan lebih mudah pastinya, dan nanti bisa menghubungi masing-masing kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap daerah dari Sobat Ahu dan sahabat BPHN tentunya. Bapak, kalau dari tadi kita tuh ngobrolin tentang bagaimana kemudahan, kemudian juga kenapa harus mendaftarkan dalam kurun waktu ini. Apa konsekuensinya sih Pak anak berkeluarga negaraan ganda yang tidak mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan? Oke, karena ini memberikan extend, memberikan perpanjangan, ini memberikan kesempatan kembali, ini adalah bentuk kehadiran negara yang sangat khusus, makanya tentunya terbatas. Kalau sudah lewat itu ya akan dikembalikan ke regulasi yang sebenarnya, yaitu undang-undang, di mana orang yang pada posisi tersebut, anak-anak yang pada posisi tersebut, yang masuk subjek tadi, akan diperlakukan sebagai orang asing. Nah, dia orang asing. Nah, bisa tetap menjadi warga negara Indonesia, jalannya seperti yang saya sampaikan tadi. Dia bisa melalui proses naturalisasi. Terus kemudian juga nanti ya melalui karena proses perkawinan atau juga memang karena negara alasan kepentingan, alasan jasa bisa memberikan kewarganegaraan, kan banyak atlet-atlet dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau yang normal ya dia harus apply naturalisasi dengan syarat seperti orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Tentunya tadi ya biayanya lebih mahal, prosesnya juga tidak lebih sederhana karena ini kan yang tadi udah banyak kemudahan-kemudahan. Yang tadinya misalnya pakai biodata, yang ini sudah tidak mungkin lagi. Dia harus ada skim, surat keterangan imigrasi. Terus kemudian nanti proses pelaksanaan verifikasinya misalnya ya sudah pasti akan sama dengan layaknya orang asing. Gitu Mbak. Oke. Tadi itu Bapak bilang ada beberapa juga pemain bola dan lain sebagainya. Siapa aja sih Pak tokoh-tokoh atau public figure yang sudah yang merupakan anak berkeluarga negaraan ganda yang juga sudah berhasil dinaturalisasi melalui jalur ini dalam 2 tahun ini Pak? Banyak ya sebenarnya. Saya punya list daftar ya. Tapi mungkin kalau bisa saya sebut sedikit, mungkin ada beberapa yang terkenal, ada yang enggak ya. Ya, ada namanya Daniel, ada juga yang namanya mungkin kalau Mbak Nurul ingat ada Cinta Laura. Nah, terus banyaklah ada beberapa yang mungkin ada yang sudah terbiasa di masyarakat, ada juga Bahdim yang family nih kayaknya. Ya kalau Bahdim itu dia karena waktu itu karena dia memang anak berkeluarga negaraan ganda sebenarnya. Jadi masuk ada yang melalui kalau jalur sepak bola kan waktu itu. Betul. Tapi sebenarnya kalau Ivan Bahdim itu memang anak berkeluarga negaraan ganda dia sebenarnya. Jadi memang normal-normal aja dia pilih menjadi warga negara Indonesia. I see. Tapi anaknya ya juga bisa ya jadi Indonesia juga. Oke. Menarik sekali, tadi tokoh public figure sudah dan lain sebagainya. Kita sepertinya butuh pemantapan lagi nih dari Bapak. Mungkin ini sekaligus juga closing statement kali ya terkait dengan PP ini sendiri, kemudian dalam kurun waktu 2 tahun ini kepada seluruh sahabat BPHN dan Sobat Ahu untuk bisa mensyiarkan atau menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh masyarakat, terutama jika memiliki keluarga, rekan, sahabat yang memang merupakan anak berkeluarga negaraan ganda. Silahkan Bapak. Jadi khususnya bagi masyarakat lah. Pertama ya sekarang ini harus kita aware lah, apalagi saudara-saudara kita yang memang mungkin menikah dengan orang asing atau mungkin hal-hal tertentu dia bersentuhan dengan isu kewarganegaraan. Dia harus aware, jadi tidak ada istilah tidak tahu aturan dan lain sebagainya, apalagi hari semacam ini. Pemerintah selalu melakukan sosialisasi, belum juga berita itu bertebaran dimanapun bisa kita jangkau itu. Jadi sama-sama masyarakat juga harus punya kesadaran untuk itu. Yang kedua khusus bagi anak-anak yang tadi, anak-anak yang kiranya bisa menjadi subjek 3A PP 21/2022, yaitu yang saya sampaikan ya. Yang pertama, anak-anak yang lahir sebelum 2006 yang tidak melakukan pendaftaran pasal 41. Jadi lahir sebelum 2006, sebelum 1 Agustus 2006 yang tidak mempunyai SK 41. Nah, itu satu. Yang kedua, anak-anak yang lahir setelah itu atau yang sudah mempunyai 41 tapi terlambat atau tidak melakukan pilihan. Nah, dua-duanya bisa menjadi warga negara Indonesia dengan syarat tadi mendaftar, diberikan kesempatan oleh PP 21 tahun 2022 selama 2 tahun. Jadi sampai 31 Mei 2024. Jadi secepatnya segera melakukan pendaftaran. Persyaratannya sangat mudah, bisa diakses di website, di apapun. Terus kemudian lengkapi itu, berkasnya dibawa ke kantor wilayah.
Yang penting mendaftar dulu kalau kami sarankan. Oke. Sambil berproses nanti kekurangan sambil berjalan. Jadi kan karena mengingat waktu terbatas, tentunya kami menghimbau segera lakukan pendaftaran dulu. Nanti sambil disusun tentunya pihak teman-teman Kanwil dari kami juga akan melakukan sosialisasi juga persyaratan apa yang harus dipenuhi. Nah, ini jangan sampai lebih dari tanggal 31 Mei 2024. Jadi itu batas waktunya itu. Itu saya kira ini menjadi aturan yang kalau setelah lewat itu sudah tidak ada rekomendasi lagi bagi kita, akan jalur apa lagi kan gitu selain jalur yang normal. Oke, Begitu. menarik sekali nih obrolan dengan Pak Baroto karena ini berkaitan banget dengan seluruh masyarakat ya Pak ya, khususnya yang memang mereka yang memiliki anak berkeluarga negaraan ganda dan bahkan dirinya yang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang asing, kemudian melahirkan anak di Indonesia, bahkan itu tidak, ya memang otomatis menjadi orang Indonesia, tapi ternyata itu berkeluarga negaraan ganda dan itu perlu diurus untuk bisa menentukan warga negara mana gitu. Oke, baik sahabat BPHN dan sobat AHU, sangat menarik diskusi kita pada hari ini karena kita mendapatkan sekali lagi insight bahwa ada beberapa peraturan di negara ini yang memang harus kita patuhi, terutama terkait dengan hak atas dasar diri sendiri, terutama biodata nih sahabat BPHN. Ini yang jarang sekali untuk kita bahas. Ternyata hak diri kita, kemudian proses administrasi itu akan berpengaruh dan berdampak cukup kuat, terutama ketika kita berwarga negara. Sebagai warga negara harus mematuhi aturan, apalagi kita di negara hukum. Sahabat BPHN, untuk jalur istimewa sekali lagi kami himbau kepada seluruh sahabat BPHN dan sobat AHU untuk pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Untuk itu segera lakukan pendaftaran melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah Anda. Kita ada di 33 provinsi. Jadi segera daftarkan, cari info sebanyak-banyaknya karena informasi saat ini juga sangat terbuka luas baik di website dari Ditjen AHU sendiri maupun juga di sosial media terutama Instagram dari @ditjen_AHU. Cari seluas-luasnya, bisa DM ke Instagram @ditjen_AHU dan juga bisa mungkin ke @bphn_kemenkumham, nanti akan kita bantu untuk proses pembagian informasi dan lain sebagainya kepada seluruh sahabat BPHN dan sobat AHU yang memang memerlukan informasi lebih detailnya. Mungkin itu, dan sekali lagi kami mengajak seluruh sahabat BPHN untuk terus memfollow akun media sosial kami di Instagram @bphn_kemenkumham sama dengan TikTok kami dan juga akun Twitter @bphn_kumham, Facebook kami BPHN Kemenkumham, dan jangan lupa untuk like serta subscribe YouTube BPHN TV Official dan juga tentunya Instagram @ditjen_AHU. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang anak berkewarganegaraan ganda karena waktu deadline pendaftaran hanya sampai 31 Mei 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU. Senang sekali sudah dilibatkan, diundang di BPHN Talks. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak atas perkenan hadir di BPHN lagi puasa, kemudian baru sehat, Pak Baroto baru sehat, sahabat BPHN dan sobat AHU, dan akhirnya hadir di BPHN Talks di studio BPHN yang luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi Bapak atas kehadirannya dan juga tim seluruhnya yang juga hadir menemani hari ini. Kita edisi ini spesial, jangan lupa untuk di-share untuk seluruh sahabat BPHN dan sobat AHU karena informasi ini penting dan harus segera kita masifkan informasi ini kepada seluruh sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang memang memerlukan informasi terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh sahabat BPHN khususnya yang menikah dengan WNI ini, statusnya harus lebih aware lagi dengan informasi-informasi terkini terkait dengan hukum atau peraturan pemerintah yang ada. Stay safe, stay healthy. Kita berjumpa lagi di program BPHN Talks dengan tema seru lainnya. Stay tune everyone di BPHN Talks.